Siap. Ye. Selamat siang anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Salam sehat, semangat. Di tengah pandemi COVID ini kita tetap berharap keadaan kita semuanya sehat. Sambil menanti teman-teman yang belum hadir, kita akan masuk pada sesi penumbuhan toleransi dan anti radikalisme pada siang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan membawa doa untuk kita semuanya. Mari, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang toleransi dan juga anti radikalisme. Setelah kita memperhatikan bersama-sama dan kita membuka dengan doa, kita akan melihat bagaimana keadaan masyarakat di negeri kita ini. Masyarakat yang multikultur di Indonesia ini. Apa itu multikulturalisme itu? Multikulturalisme itu adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Jadi ada prinsip di sini yang kita temukan adalah tentang keadilan dan persamaan yang erat kaitannya. Dan kita harus menyadari bahwa kodrat bangsa Indonesia ini memang berbeda-beda di dalam kesatuan. Oleh karena itu, dengan adanya keragaman yang cukup kita sadari ini, mereka mengikat berbagai perbedaan-perbedaan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Di samping itu, adanya tekad untuk tetap bersatu bagi bangsa yang besar ini yang diikat dengan kesadaran untuk berjanji atau bersumpah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Yang itu sudah dicetuskan bersama-sama pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dan inilah yang menjadikan tonggak sejarah bahwa dengan adanya keragaman itu adanya cuman Indonesia. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa sebagai ciptaan Tuhan kita dengan sesama kita tidak ada perbedaan satu sama lain. Kita bisa belajar dari firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang bila sudah siap bisa langsung dimulai. Matur nuwun. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Ada bagian Alkitab yang kita baca tidak semuanya. Saya akan ambilkan dari beberapa ayatnya saja, yaitu mulai dari ayat 27. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata,
kepada Tuhan Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Tuhan Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan seterusnya. Untuk yang lainnya saya persilahkan nanti Anda membacanya secara lengkap. Ini memperlihatkan adanya kejadian bagaimana orang-orang yang mengetahui tentang apa itu hukum Tuhan, apa itu perintah Tuhan, tetapi di dalam prakteknya tidak. Dan kita bisa belajar dari orang Samaria. Mengapa orang Samaria ini menjadi teladan bagi kita di mata orang-orang Yahudi pada waktu itu sebagai masyarakat yang tidak disukai, tidak bergaul karena menjadi keturunan dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang tidak menjadi masyarakat yang nomor satu, tetapi nomor sekian. Makanya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria itu tidak akur, mempunyai sikap yang tidak toleransi terhadap orang-orang yang keturunan ini. Ini orang-orang Yahudi. Dari sini kita bisa memperoleh pelajaran bagaimana kita terhadap orang-orang yang tidak sama dalam segala hal. Apa yang dikatakan di dalam pemahaman multikulturalisme tadi? Dalam kepelbagaian, dalam keragaman itu, kita sama. Dan apa yang sudah ditentukan, dijadikan sebagai prinsip bangsa Indonesia, tonggak bangsa Indonesia untuk membentuk sebuah bangsa yang bermartabat, yang demokratis, yang jujur, dan lain sebagainya, ini menjadikan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu dengan kebinekaan ini. Marilah kita bersama-sama, kita sadari saya dan Anda berbeda, mungkin warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya, tetapi kita adalah sama. Di hadapan Tuhan kita adalah sama. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di hadapan Tuhan sama. Oleh karena itu, kita patut untuk membuat suatu atau menentukan sikap atau menunjukkan sikap toleransi kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita temui, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, di tempat-tempat yang umum. Itulah. Jadi kita harus tetap berada pada sikap toleransi kita, memberikan kesempatan kepada mereka, kaitannya misalnya kalau mau beribadah silahkan. Jadi kita tetap menghormati, dan kita juga harus mempunyai sikap yang empati kepada siapapun yang kita temui. Dan kita juga diingatkan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 yang intinya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu tidak sendirian. Maka sabdanya mengatakan tidak baik kalau manusia itu sendirian. Tuhan menciptakan yang penolong. Ini bisa kita artikan bahwa sebagai makhluk sosial, saya dan Anda harus bergaul, berkomunikasi dengan siapapun yang ada di dalam lingkungan di mana kita berada. Dengan saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling tolong-menolong. Rasul Paulus malah secara tegas mengatakan di dalam Galatia pasal yang kedua, pasal yang ke-6 ayat yang kedua, supaya kita bertolong-tolongan
di dalam menanggung beban. Karena dengan bersikap demikian ini kita memenuhi hukum Kristus, hukum Tuhan. Jadi sikap yang harus kita miliki di mana kita berada di tengah-tengah kehidupan yang beragam ini adalah kita harus menghormati, kita harus toleransi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian, maka dibutuhkan sikap itu. Memang membangun relasi dengan sesama yang berbeda, apalagi berbeda keyakinan itu tidak gampang. Karena tiap-tiap agama ada kecenderungannya mengajarkan bahwa agamaku yang paling baik, yang paling benar. Ini yang paling baik, paling benar. Sementara agama yang lain, nah ini sikap yang seperti inilah sesungguhnya yang membahayakan bagaimana kita patut untuk mensikapinya secara tepat. Jangan sampai kita mempunyai sikap yang fanatik kepada orang-orang lain apapun, ya, karena kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Nah, oleh karena itu klaim-klaim kebenaran mutlak yang seperti tadi itu kadang membuat orang itu sulit untuk menjalin hubungan baik, sulit untuk akrab dengan sesama yang berbeda keyakinan, maka hubungan yang kurang harmonis seperti itu dapat membuat orang saling melukai, bahkan bisa saja saling membunuhnya. Lalu bagaimana membangun kebersamaan di dalam perbedaan itu? Kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, dan lain sebagainya. Kuncinya bagaimana kita membangun kebersamaan adalah kita harus berani untuk mendengarkan orang lain. Di samping berani untuk mendengarkan orang lain, ada beberapa prinsip yang menjadi acuan di dalam mewujudkan masyarakat kita yang beragam ini, sehingga tidak menimbulkan radikalisme di dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsip itu adalah yang pertama, adanya pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan dan kompleksitas di dalam kehidupan. Kita sadari, ya, perbedaan itu kadang-kadang memang membuat ya sikap-sikap yang kurang begitu simpatik kepada orang lain. Lalu yang kedua prinsipnya perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya. Ini patut untuk kita perhatikan prinsip ini. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan di dalam keanekaragaman. Apa yang telah disampaikan di depan bahwa manusia itu sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, maka layak untuk menghormati, layak untuk menghargai. Kalau Tuhan sendiri saja tidak membeda-bedakan orang yang satu dengan yang lain, seperti dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati tadi, ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Di satu sisi ada orang yang menjadi korban dari penyamun itu. Dan justru orang yang tadinya itu tidak disikapi benar oleh orang-orang Yahudi, ternyata mempunyai cinta kasih. Jadi meskipun ada perbedaan-perbedaan, meskipun orang itu tidak suka kepadanya, tetapi di dalam dirinya ada cinta kasih kepada sesamanya. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Dan yang kelima, adanya unsur kebersamaan, adanya solidaritas, adanya kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai di dalam masyarakat. Itulah beberapa prinsip atau 5 prinsip yang patut untuk kita perhatikan menjadi acuan di dalam mewujudkan masyarakat yang multikultur sehingga terjadi toleransi, sehingga bisa mengekang adanya tindakan-tindakan yang radikal terhadap pihak-pihak lain, orang-orang yang lain.
Di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-28, kita diingatkan sabda ini, bahwa di dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Inilah. Jadi kalau kadang-kadang ada sikap-sikap yang kurang begitu toleran, ya. Misalnya perbedaan-perbedaan yang ada, entah itu yang terkait dengan sosial, ekonomi, entah itu warna kulit, entah itu hobi, entah itu suku, dan lain sebagainya. Firman di dalam Galatia pasal 3 ayat 28 ini mengingatkan sekat-sekat seperti itu di depan yang menciptakan langit dan bumi di dalam Kristus Yesus sudah dirubuhkan. Perseteruan itu sudah dikalahkan dan sudah diganti dengan kehidupan yang shalom, yaitu saling mengasihi sesama manusia meskipun itu berbeda-beda warna kulit, berbeda hobi, berbeda suku, bahasa, bangsa, dan yang lainnya. Kiranya sabda ini menjadikan manusia, menjadikan kita sadar akan keberadaan diri kita masing-masing, sehingga tidak terjadi radikalisme di dalam menjalani kehidupan bersama, sehingga dapat bersama-sama membangun negeri yang kita cinta ini, yaitu Indonesia Jaya. Tuhan memberkati. Shalom. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Sebelumnya kita tutup dengan doa, mari. Lagi nunggu ini tolong pulang. Bisa ditinggal. Terima kasih Tuhan atas perkenan dan berkat kami boleh menjalankan aktivitas pada siang hari ini dari awal hingga akhir sampai selesai dengan selamat. Selanjutnya aktivitas kami yang lain kami serahkan. Katanya karo ngono kuwi ya. Nggih, hari Rabu katanya. Kami dalam Oke. Saya tak kesana. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih, Pak. Shalom. Ya.